Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini kami akan menyampaikan tentang pentingnya menjalin ukhuwah Islamiyah. Sebab perbedaan atau perpecahan umat itu merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang menyatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattakun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Umat ini dulunya adalah umat yang satu, umat yang bertauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka terpecah menjadi bergolongan-golongan, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tetapi tiap-tiap golongan itu mereka membanggakan golongannya sendiri-sendiri. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, memastikan bahwasanya umat manusia, umat Islam khususnya, mereka terpecah menjadi bergolongan-golongan, tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bagaimana mencari alasan untuk bisa bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan saling bercerai-berai. Artinya apa? Kita harus selalu berupaya untuk menuju persatuan umat. Meskipun bahwasanya perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Kemudian kita analisa, kenapa umat Islam bisa berbeda? Kemudian bagaimana solusinya? Di antara yang menyebabkan perbedaannya adalah kadang-kadang kita dengan saudara kita hanya berbeda cara memahami sebagian ayat Al-Quran saja. Misal, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, di antara yang membatalkan wudhu adalah aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Ada yang memahami menyentuh wanita kulit dengan kulit ini langsung membatalkan wudhu. Tetapi ada yang menafsirkan ayat ini yang dimaksudkan membatalkan wudhu adalah seseorang atau laki-laki perempuan yang melakukan hubungan suami istri, itulah yang membatalkan wudhu. Sebab dalam ayat yang lain Allah berfirman, la junaha alaikum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna fariidhah. Tidak ada dosa bagi kamu menceraikan istri yang malam tamassuhunna, yang belum kamu sentuh. Maksudnya di sini adalah yang belum digauli. Kadang-kadang perbedaan semacam ini menjadi sebuah alma mater kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, kemudian saling menjatuhkan. Kadang-kala juga perbedaan umat Islam itu dilatar belakangi karena beda dalam mengamalkan dalil. Misal ya, contoh real. Sebagian umat Islam ada yang mengamalkan kunut subuh, ada juga yang tidak mengamalkan kunut subuh. Sebenarnya ini hanya faktor mengamalkan dalil saja atau beda dalam memilih dalil dalam beramal. Dalil yang dipakai mereka yang melakukan kunut subuh seperti yang dipegangi dalam madhab Syafi'i, ada sebuah riwayat begini. Mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknatu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut dalam salat subuh sampai beliau wafat.
Sementara ada hadis yang lain, dalil yang lain yang dipegangi oleh madhab Hanafi misalnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknatu fi salati subhi syahran thumma tarakahu. Nabi dahulu pernah kunut dalam salat subuh selama sebulan, kemudian beliau meninggalkannya. Ya, maka dari itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang semacam ini kadang-kadang memicu perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Maka dari itu, bagaimana upaya kita untuk mencapai persatuan umat? Karena memang Allah berfirman menggunakan fi'lul amri, kata kerja perintah. Artinya kita harus selalu mengupayakan untuk mencapai persatuan. Di antaranya adalah kita harus mau duduk bareng, mengkaji dalil itu secara keseluruhan, kemudian dikaji bersama-sama, duduk bareng rembugannya. Kenapa harus dikaji secara utuh? Sebab ya, kadangkala dalam satu tema itu dijumpai beberapa dalil yang secara zahir tampak bertentangan. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, misal dalam masalah kunut. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberikan satu alternatif ketika kita menjumpai dalil yang tampak bertentangan. La taj'al an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsaini mukhtalifaini abadan. Idza wajada sabil ila ayyakuna musta'milaini fala na'til minhuma wahidan li'anna alaina fi kulli ma alaina fi sahibihi. Jangan sekali-kali kamu menjadikan dua hadis Nabi saling bertentangan. Jika ada jalan tengah untuk mengamalkan keduanya, maka tempuhlah jalan tengah tersebut. Kemudian, kalau kita terus berselisih dengan sesama muslim, ini bisa menjadi penghalang kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagai seorang muslim tentu memiliki cita-cita tertinggi, yaitu bisa masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bermusuhan, berselisih dengan sesama muslim, maka hal ini menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis, fayufaru likulli 'abdin man la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kila anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha." Pintu surga Allah itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, dan Allah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya selama ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang yang sedang bersengketa, dua orang yang sedang berseteru. Dikatakan, tunggulah dua orang ini sampai mereka rukun kembali. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak elok apabila kita terus-menerus memelihara perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Kita harus mau duduk bareng, ngaji bareng, kita diskusikan apa yang kita perselisihkan. Kemudian kalau ternyata sama-sama punya dalil, kita harus bisa berbesar hati, legowo ketika ada saudara kita mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita amalkan, selama bukan masalah yang prinsip atau bukan masalah akidah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang mukmin yang bersaudara, yang dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.